sambil tunggu teman-teman yang lainnya, nanti di kita perkuliahan dimulai dari jam 5.15 sambil ngabuburit.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mungkin kita di pertemuan di bulan puasa ini, pertemuan yang pertama sambil ngebuburit, baik kita mulai untuk mata kuliah Internet of Things. Kali ini kita akan membahas terkait dengan yang pertama adalah seperti yang pertama ada poin hardware IoT. Sebenarnya hardware apa saja yang terkait dengan IoT, jenisnya berbagai macam. Kemudian setelah kita mengetahui hardware IoT, kita akan memilih apa namanya Arduino sebagai perangkat yang digunakan untuk praktek. Nah, setelah di Arduino itu nanti kita akan menjelaskan jenis-jenis Arduino itu seperti apa, ada berapa macam, kemudian penjelasan pin. Nah, di pertemuan kali ini microcontroller yang tadi saya sebutkan itu hardware IoT itu termasuk di dalamnya microcontroller. Nah, microcontroller adalah suatu jenis perangkat keras yang sangat populer dalam pengembangan aplikasi IoT. Nah, microcontroller ini digunakan sebagai otak dari perangkat IoT dan digunakan untuk mengendalikan sensor dan aktuator. Sensor pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan apa ada sensor analog, kemudian ada sensor digital. Setelah itu actionnya seperti apa. Nanti di akhir-akhir kita coba praktek mengenai apa namanya IoT microcontroller ini tersendiri, aktuator yang terhubung ke perangkat tersebut. Nah, dalam perangkat IoT ada berbagai macam jenis. Di antaranya yang pertama adalah Raspberry Pi. Nah, Raspberry Pi ini mini komputer yang dapat digunakan sebagai platform pengembangan IoT. Nah, Raspberry Pi ini memiliki banyak fitur, di antara hardware-nya seperti ini, microcontroller-nya Raspberry Pi, terus mempunyai fitur Bluetooth, port USB, port internet, dan GPIO. Nah, sering digunakan dalam proyek IoT karena kemampuan jaringannya kuat dan lingkungan sistem operasi Linux yang lengkap. Nah, seperti ini kurang lebih alatnya Raspberry Pi. Di sini ada HDMI, kemudian di sini ada port LAN, di sini ada 4 port USB, kemudian ada yang ini itu port GPIO, PIO lah disebutnya. Kemudian yang sering digunakan dalam dunia IoT yang selanjutnya adalah BeagleBone Black. Nah, BeagleBone Black ini adalah mini komputer yang dapat digunakan sebagai platform pengembang IoT. Nah, kalau di sini speknya bisa lihat terkait dengan spek, diantaranya mempunyai prosesor ARM Cortex A8, kemudian RAM 512, serta banyak port seperti USB. Bisa dilihat dari yang sebelumnya, antara Raspberry Pi ini mempunyai LAN, kemudian BeagleBone ini ada LAN juga, terus yang ini mempunyai port USB. Kalau BeagleBone Black ini tidak mempunyai port USB. Nanti tergantung teman-teman akan menggunakan Raspberry Pi, BeagleBone Black atau yang lainnya. Jadi intinya perangkat IoT itu tidak hanya Arduino yang sering kita dengar. Ada Raspberry Pi, BeagleBone, kemudian ada Particle Proton. Nah, Particle Proton ini memiliki RAM Cortex M3 dengan memori internal 128. Nah, kalau kita perhatikan alatnya seperti ini, intinya pasti ada di IoT itu mempunyai pin-pin yang bisa dikonfig. Kemudian di sini ada yang namanya Intel Edison. Nah, Intel Edison memiliki prosesor dual core Atom, kemudian RAM 1 GB, serta banyak port seperti USB. Ini ada USB kecilnya. Kemudian di sini ada ESP8266 dan ESP32. Alatnya seperti ini. Jadi keduanya memiliki built-in Wi-Fi, kemudian Bluetooth, serta banyak referral ADC, PWM, dan GPIO. Nah, mungkin yang terakhir adalah yang sering digunakan yang nanti kita akan coba praktekkan, yaitu Arduino. Nah, Arduino adalah platform open source yang dapat digunakan IoT juga. Kemudian built-in Wi-Fi, Bluetooth, kemudian Arduino Wi-Fi Rev 2 dan Arduino Nano Rev 3. Nah, dari sekian tadi yang saya sebutkan, dari mulai Raspberry Pi, kemudian BeagleBoard, Particle Proton, kemudian Intel Edison,
kemudian ESP826 pada dasarnya itu sama pada prakteknya. Cuma yang membedakan spesifikasi prosesor, kemudian inputnya banyak inputannya, kemudian port-port yang digunakan. Nanti tergantung dalam pemilihannya tergantung kita mana yang mau dipakai. Kemudian karena kita kenapa kita memilih Arduino? Nah, Arduino adalah suatu controller single board open source yang diturunkan dari wiring platform. Nah, wiring platform itu apa? Yaitu dengan bahasa pemrograman sintak dan library yang fungsinya untuk mengontrol semua aktivitas dalam sistem kontrol yang didesain. Nah, Arduino merupakan suatu platform elektronik yang beresensi open source yang terdiri atas hardware. Jadi kalau kurang lebih saya perlihatkan, nanti saya perlihatkan fisik Arduino-nya. Kalau mungkin teman-teman ada yang sudah belajar terkait dengan microcontroller, di sini tadi apa namanya membuat proyek rangkaian kurang lebih gambarnya, gambar aslinya seperti ini Arduino fisiknya. Nah, di sini ada nanti kita jelaskan apa itu port, ada port power, kemudian ada analog, kemudian ada digital PWK. Nah, single board. Nah, single board adalah modul elektronik yang bentuk dan komponennya sudah jadi siap pakai. Jadi kita tidak perlu repot-repot penyolder. Nah, ini sebenarnya ini intinya. Inti dari ininya ini. Jadi kita tidak perlu lagi menyolder rangkaiannya seperti apa. Jadi udah paket building seperti ini. Kemudian open source. Nah, open source ini maksudnya adalah suatu perangkat yang bisa dikembangkan dan dibuat oleh siapa saja. Jadi tidak ada hukum yang akan melarang. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah Arduino mempunyai software. Nah, software di sini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat program khusus untuk Arduino. Nah, platform di sini yaitu suatu wadah atau program yang dikhususkan untuk mengeksekusi suatu proyek. Nah, yang selanjutnya Arduino yaitu wiring platform adalah suatu platform elektronik open source yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama hardware, yang ini, kemudian softwarenya kurang lebih saya ganti softwarenya seperti ini, Arduino IDE disebutnya. Saya buka dulu. Terdiri dari software tadi kan, dari hardware dan softwarenya. Nah, kurang lebih seperti ini analog software IDE untuk memprogram Arduino. Nah, seperti ini di sini integrated development environment, kemudian bahasa pemrogramannya. Bahasa pemrogramannya itu sendiri. Bahasa pemrogramannya pakai apa tadi? Yang mungkin yang teman-teman lihat itu ada bahasa pemrograman. Di sini ada integer, ini contoh. Ini bahasa yang digunakan untuk Arduino ini yaitu menggunakan bahasa C. Kemudian sintak. Nah, sintak dalam aturan ini wajib dipenuhi. Kemudian library. Nah, library-nya dalam sintak. Kemudian memiliki bootloader sendiri. Nah, bootloader sendiri itu memungkinkan kita untuk memasukkan program dari komputer ke papan Arduino. Nah, program ini nanti bisa dimasukkan ke dalam papan Arduino. Bentar. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang tadi memiliki, saya balik lagi ke slide.
Nah, di sini memiliki bootloader sendiri, yaitu memungkinkan kita untuk memasukkan program ke komputer Open Arduino. Kemudian mempunyai banyak library gratis, library yang bisa digunakan. Beda halnya dengan hardware-hardware yang lain. Kemudian kelebihan Arduino dibandingkan platform microcontroller lainnya yang pertama adalah yang tadi lanjutannya mudah digunakan, kemudian harganya terjangkau. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini dukungan komunitas yang besar. Jadi Arduino ini memungkinkan kita membuat proyek-proyek karena komunitasnya sudah besar. Yang selanjutnya banyak tutorial dan proyek yang tersedia. Kemudian kompatibilitas dengan banyak shield. Shield nanti saya lihatkan. Kemudian cocok untuk berbagai aplikasi. Nah, adapun jenis-jenis Arduino, tadi adalah penjelasan tentang Arduino, kenapa kita menggunakan Arduino. Dalam hal ini praktek IoT sudah disebutkan. Selanjutnya jenis-jenis Arduino. Nah, Arduino itu sebenarnya banyak. Yang tadi saya lihat dan mudah digunakan, cocok untuk pemula. Jadi Arduino Uno ini gambarnya yang ada di slide, kemudian fisiknya yang saya pegang di sini, ini mempunyai prosesor Atmega 328P dan memiliki 14 pin. 14 pin ini di sini, 14 pin. Ini disebutnya, mungkin teman-teman kalau lihat kamera, lihat di kamera di sini saya perlihatkan, ini adalah pin. Ini memiliki 14 pin. 6 pin analog. Nah, kurang lebih ini nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Ini pin analog yang dan 6 pin PWM. PWM itu digital, 6 PWM di sini ada tanda-tandanya. Jadi 6 pin analog input dan 6 pin PWM. Nanti di slide selanjutnya kita jelaskan. Kemudian jenis Arduino yang tadi yang Arduino Uno, kemudian ada Arduino Due Milano. Nah, kata Due Milano bahasa Italia 2019. Jadi ini menggunakan prosesor Atmega 168. Nah, kemudian atau Atmega 328 dari Samel. Kurang lebih seperti ini fisiknya Arduino 2. Kemudian ada Arduino Mega. Nah, balik lagi sama kepada microcontroller yang lainnya, jenis-jenis Arduino juga sama speknya. Ada yang mempunyai Wi-Fi, ada yang mempunyai port, ada yang mempunyai LAN, ada USB dan lain sebagainya. Nah, contoh di sini Arduino Mega, kalau teman-teman perhatikan, pinnya beda-beda. Kalau tadi Uno yang nanti kita praktekkan ini mempunyai 14 pin, 14 pin, ada pin digital sama dengan pin analog sama sebenarnya. Cuma yang ngebedain jumlah portnya bisa digunakan untuk beberapa sensor. Kemudian di sini ada di sini ada Arduino Pro Micro AT. Kurang lebih seperti ini, ada terbatas, ada A0 ini analog. Kemudian A0 sampai A3 ini menandakan port analog. Kemudian port digitalnya ini dari 16, 17 kurang lebih lah, ada sekian. Kemudian di sini ada Arduino Nano R3. Nah, Arduino Nano R3 ini mempunyai controller jenis Atmega 328. Jadi kalau tadi kita menerangkan ada spek Atmega 328, ini tergantung sama halnya kayak komputer, jadi memiliki kecepatan pemrosesan yang tergantung kecepatan prosesnya. Mungkin teman-teman nanti bisa di searching apa itu Atmega 328. Intinya ini prosesor yang melengkapi di Arduino. Kemudian ini ada Arduino Pro Mini, lebih kecil lagi. Kemudian di sini Arduino Mega. Nah, di sini sudah terlihat di Arduino Mega ada speknya USB. Kalau yang tadi tidak ada USB-nya. Nah, kemudian di sini ada Arduino Leonardo. Nah, Arduino Leonardo ini memiliki 20 pin digital, 12 pin analog, jadi lebih banyak lagi. Kemudian yang terakhir ada Arduino Explora. Nah, Arduino Explora merupakan papan Arduino yang berasal dari
Arduino Leonardo. Ya, pada dasarnya sama, jadi terkait dengan microcontroller yang tadi yang saya sebutkan ada beberapa jenis produknya. Nah, Arduino juga ada beberapa jenis produknya. Nah, selanjutnya gimana cara kerjanya Arduino? Nah, di sini ada komponen input. Nah, komponen input di sini, jadi contohnya, saya praktekkan barangnya. Nah, di sini terdapat dua menjadi komponen input. Nah, input di sini sensor, ini saya contohkan sensor ultrasonik. Ini ada komponen inputnya. Kemudian dari sini komponen Arduino ini masuk ke, kita sambungkan dengan kabel, ini kabel jumper untuk sementara. Kita masukkan. Nah, di sini terlihat komponen input, kemudian masuk pin input. Kita contohkan, masukkan ke pin input. Nah, dari sini komponen inputnya menerima data sensor, kemudian masuk ke Arduino, masuk di situ di pin input. Nah, kita masukin ke input yang di sini. Nanti untuk penjelasan input outputnya kita di slide selanjutnya. Jadi sensor masuk ke input, kemudian actionnya seperti apa? Contohnya yang di sini kan ini namanya sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini bisa mengukur jarak bisa mengukur jarak. Nah, contohnya ketika ada halangan dalam 3 cm contohnya, atau 10 meter tergantung pengkodingannya. Kemudian aksi ini mau ngapain? Contohnya ketika ada 10 meter jarak yang terhalang, maka akan menyalakan lampu. Nah, dari sini kita akan coba ke menyalakan lampu. Nah, inilah tinggal dicolok ke sini. Ini di sini juga ada kerjanya kurang lebih seperti ini. Jadi komponen input sensor, kemudian masuk ke pin input di sini. Nanti sesuai aturan ini masuknya sensor digital atau sensor analog. Kemudian hasilnya mau ngapain dari aksi tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi cara kerjanya. Nah, penjelasan-penjelasan terkait pinnya. Nah, saya perlihatkan ini keterangan-keterangannya di terkait sekarang itu kan tadi cara kerjanya. Kemudian lebih detail lagi terkait dengan barangnya itu sendiri, alatnya. Nah, di sini ada yang namanya power jack. Nah, mungkin teman-teman kalau mau ngelihat live langsung di kamera, saya perlihatkan. Atau kalau mau melihat apa namanya gambar, bisa dilihat di slide. Nah, di sini ada yang namanya pin 5 volt dan 3 volt. Nah, kalau digambar, ini 5 volt dan 3 volt. Nah, alatnya seperti ini, alat fisiknya. Nah, gambarnya di bawah. Nah, pin 5 volt dan 3 volt ini berguna untuk mengatur besarnya daya terhadap sensor. Nah, sensornya ketika membeli sensor, kita lihat dulu spesifikasinya. Apakah itu pin sensor itu memiliki port 5 volt atau 3,3.
Nanti jangan sampai salah karena bisa mengakibatkan konslet lah. Kemudian di sini ada pin ground. Biasa di batas power, alatnya seperti ini, power ini sudah di apa namanya? Sudah di kotak-kotakan sebenarnya. Mana tadi yang lebih jelas? Nah, di sini ada, kalau teman-teman di sini ada grup power, kemudian di sini ada grup analog in, kemudian di sini ada grup digital. Jadi pin-pin digital. Nah, yang kemarin kita pelajari ada sensor digital dan ada sensor analog. Nah, fungsinya di sini untuk masuk ke Arduino-nya itu. Nah, kalau pin analog masuknya jangan ke pin digital. Masuknya ke di sini karena ada pinnya ada 5 jadi harus masuk ke sini. Kalau dimasukin ke pin digital nanti nggak akan berfungsi programnya. Nah, dipecah dari ini kita pecah dulu dari bagian port, bagian pin power. Nah, pin power di sini ada reset, ada 3,3. Nah, pin reset ini kegunaan untuk mereset program Arduino agar mulai dari awal. Jadi ketika kita memprogram nanti memasukkan ke sini, mau direset ulang ya tinggal pencet reset. Kemudian di situ ada pin. Nah, keterangannya pin itu apa namanya? Untuk sama kayak halnya power, penambah power. Ini ada pin 5 volt. Nah, pin-pin power ini ada kalau yang contoh di sini powernya hanya ada 5 volt dan 3,3 volt. Nah, di yang selanjutnya nanti ada powernya yang 5, ada jenisnya 2. Kadang kan nanti dibutuhkan ada beberapa sensor. Nah, gunanya pin-pin ini banyak atau tidaknya tergantung kebutuhan sensor yang akan kita pasang. Nah, kalau yang digambar itu Arduino-nya hanya memiliki 5 volt 1 pin. Nah, kalau yang saya pegang ini memiliki 5 volt 2 pin. Nah, selanjutnya di sini ada pin analog. Nah, pin analog kurang lebih ini dekat pin power. Analog mungkin lihat. Nah, pin analog ini memiliki 6 pin. Ada dimulai dari A0. Nah, analog dapat berfungsi sebagai input analog maupun sebagai pin output pada ADC. Nah, singkatnya, nah kurang lebih tadi kurang lebih ini kan sensor digital. Nah, sensor digital ini tidak boleh masuk ke pin apa namanya? Pin karena ini digital, berarti kita harus masukkannya ke pin digital. Gak bisa masuk ke pin analog. Di sini pasti di sensor ada yang namanya beda-beda pada umumnya. Ini tiga port, 3 pin. Ada, saya lihatkan ke kamera, ada in, ada VCC sama ground. Nah, tinggal disamakan di sininya. Di sini juga ada in. In berarti inputannya masuk ke pin berapa. Ini pin digital berarti contohnya kita masuk tadi ke pin digital. Kemudian ada GND. GND itu masuk ke ground. Ground di sini masuk ke ground. Kemudian di sini ada inputnya tadi. Input, PCC sama GND. Jadi intinya kalau power itu namanya PCC. Nah, kemudian untuk analog ini kurang lebih saya contohkan seperti sensornya ini. Ini adalah sensor analog diputar. Jadi kalau di sini sama ini mempunyai 3 kaki, ada apa namanya ini ada positif, ada ground, ada input. Nah, di sini yang tadi pin analog, ini ada 5 pin analog. Kemudian di sini ada pin digital. Nah, pin digital ini ada 1 sampai 13. Nah, 1 sampai 13 ini itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 13. Berfungsi sebagai input output digital. Nah, yang pin 13 ini biasanya ketika kita akan mencoba suatu program belum membeli sensornya, sensor contohnya tadi sensor lampu LED itu kan termasuk sensor juga tuh. Ketika kita hanya beli ini untuk percobaan,
di Arduino disediakan lampu kecil di sini yang sudah terhubung ke pin 13. Nah, kemudian pin 3, 5, 6, 9, 3 di sini kalau diperhatikan teman-teman di layar ada pembeda antara pin 3, pin 5, pin 6, pin 9, pin 11, pin 9, 10, 11. Nah, ini dan memiliki fitur PWM. PWM itu apa? Jadi ada semi analognya juga. Nah, bisa digital, bisa sebagai contoh. Jadi kalau pin digital itu hanya mengeluarkan 1 dan 0. Nah, pin yang dirancang untuk mengkonfigurasi sebagai input dan output tergantung kebutuhan pengguna. Nah, di sini menyelamati nanti kita coba. Nah, untuk prakteknya sedikit kita coba mempraktekkan menyalakan standar. Kita coba. Nah, di sini pertama-tama kita harus memasukkan dulu kabel. Kabelnya seperti ini. Kalau yang di Arduino Uno, kalau di Arduino yang lain itu bisa jadi ini udah di-upgrade portnya. Nah, masukin kabelnya ke sini. Kemudian ini kita masukkan ke komputer. Nah, Arduino boardnya. Nah, setelah dimasukkan kita connect-nya ke USB. Nah, akan terdeteksi eh, akan terdeteksi seperti ini. Akan pertama-tama powernya akan nyala satu. Aduh, mana kabelnya? Saya coba cari yang panjang. Ini akan terdeteksi di sini fitur IDE buat memprogram tadi input. Ini kenapa menyala? Tadi sebelumnya saya udah coba di kelas reguler. Nanti kita coba lagi. Saya matikan dulu. Dalam Arduino alat ini harus diprogram di IDE-nya di sini. Ini ada tombol-tombol verify.
verify ini untuk mengecek program kita apakah ada error atau tidak. Kemudian di sini ada upload. Nah, upload ini mengcompile sekaligus mengirim data. Kita coba kirim, selesai. Nah, biar mati dulu. Nah, di sini kita akan coba membahas terkait dengan Arduino ini. Nah, di sini ada void setup. Di sini ada void loop. Nah, di sini ada pin mode 13 yang tadi saya bilang. Jadi pin mode, kenapa kita pakai pin mode 13? Karena kita belum punya, contohnya belum punya LED, kita akan menggunakan LED bawaan si Arduino ini. Nah, pin mode 13 sebagai output di sini di setup. Kemudian di loop adalah digital write. Ini nanti bisa dilihat di keterangan harusnya dalam hal ini LED itu apa. Kemudian ini diketikkan pin 13 yang tadi bedanya di pin digital sama pin analog, yaitu hanya mengenal low dan high, 1 dan 0 sebenarnya. Sini kita ketikkan high. Nah, kurang lebih program seperti ini. Digital write 13, ini 13 mengacu. Kemudian high, delay 1000 milisecond. Kemudian digital write ini nyala selama sekian, kemudian 1 detik mati. Dalam nyala 1 detik, kemudian mati lagi di sini 13. Kemudian setelah mati hidup lagi. Kita coba cek programnya. Perhatikan kalau dilihat di kamera, ini ada lampu power, kemudian programnya. Kita coba upload. Nah, sudah ada nyala 2. Ini LED bawaannya. Gimana kalau kita pakai coba LED yang tadi, yang bukan bawaannya, bukan, maksudnya buat ngetes. Nah, ini saya coba pakai LED ini. Tadi ada ground di sini. Ada ground, saya pasang warna abu-abu, harus diingat. Kemudian yang PCC di sini saya pasang warna putih. Kemudian yang hitam adalah in. Dan di sini karena saya tadi mengcoding warna pin 13, kita masukin ke 13 digital. Digital, tadi innya warna hitam, biru. Belas. Nah, ini nyala dua-duanya. Mungkin teman-teman bisa lihat. Pin 13. Nah, saya mau coba. Saya pengennya nyalanya pin 12. Kita pindahin aja ininya. Yang penting pin-pin ini masuk ke sesuai portnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk prakteknya. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih banyak terkait dengan praktek dan mencoba untuk sensor-sensor yang ada. Jadi sensor-sensor yang ada di sini kita ada punya sensor gerak. Ini ada sensor tadi potensiometer buat narik atau volume. Kemudian di sini saya punya sensor gerak. Nanti kita praktekkan. Jadi ketika ada benda bergerak, itu actionnya mau ngapain. Nanti saya coba satu-satu. Nah, nanti teman-teman diharapkan setelah tahu cara kerjanya bisa menggabungkan antara sensor satu, menggabungkan dari 3 sensor ini. Dari sensor-sensor yang akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini, karena mungkin kayaknya sudah mulai waktunya berbuka, saya cukupkan. Ada yang ditanyakan untuk pertemuan kali ini? Belum, Pak.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya absen dulu. Kemudian Abdallah Huzaifi. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Atta Esa Nugraha. Hadir, Pak. Doni Wahyudi. Hadir, Pak. Padley nggak ada ya. Fajar Kurniadi. Hadir, Pak. Leoni Firdaus. Hadir, Pak. Maman Sulaiman. Hadir, Pak. Raka Raka udah nggak ada ya. Reja Nur Arifin. Hadir, Pak. Kemudian Ridwan Prasetya. Hadir, Pak. Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Rifki Agi Singgi Prasetyo. Topan Firdaus sudah nggak ada ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Jadi target ke depannya kita akan mencoba berbagai macam sensor satu persatu. Nah, mungkin di akhirnya sebagai gambaran nanti di akhir di akhir UAS, hasil akhirnya mungkin teman-teman bisa membuat proyek terkait dengan IoT ini. Mungkin di UTS nanti kita terakhir membuat tentang microcontrollernya terkait sensor, terus aktuator. Nah, di UTS nanti di UAS mungkin proyek akhirnya IoT-nya. Jadi digabungkan ke internet. Bagaimana cara mematikan lampu dari internet. Contohnya kita nanti akan mencoba pakai fitur API Telegram. Hardware-nya juga nanti bukan pakai yang Arduino ini. Pakai Arduino ESP32 yang sudah mendukung Wi-Fi dan diberi label lainnya. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Buka. Sahur, sahur, sahur.